Nah, nah dalam video ini adalah kelanjutan dari pembahasan Chow Den-o Trilogy yang part ke-1. Untuk bukti penjelas, si baby cantik ini bakalan kasih bukti dari mana topik ini berasal. Yo. Ya, ini dia. Ini dia nih. Sini. Lihat nih, gue bisa bukannya zaman dulu. Lalu ini. New Den-ho. Elematisnya. Selanjutnya adalah Ryotaros. Seiyunya adalah dari Seiyu Kenichi Susumura. Oh ya, sorry, ada Naomi ya. Diperankan oleh Rina Kiyama. Gadis yang bekerja sambilan sebagai staf Denliner dan selalu berada di bagian kereta makan. Kopi buatannya terkenal dengan rasanya ajaib dan tidak dapat dinikmati penumpang normal, tetapi sangat disukai oleh para imajin, termasuk sebagai tokoh yang banyak menyimpan misteri. Sama halnya seperti owner, ekspresinya selalu menggambarkan sebagai orang yang selalu santai dan tidak pernah dipusingkan dengan berbagai pikiran rumit. Tetapi sebenarnya ia seorang pemikir yang baik. Kali ini Naomi memberikan kontribusi akan perubahan di dalam hati Teddy. Saja adalah Ryotaros. Seiyunya adalah Kenichi Susumura. Imagine yang mengambil wujud dari hewan legenda naga memiliki sifat seperti anak-anak yang manja dan nakal, sangat mencintai hewan dan dance. Sick yang dianggap menyebalkan bagi Imagine yang lain justru menjadi teman Ryotaros yang paling akrab. Kali ini pun ia merasuki Ryotaro. Entah kenapa ia ingin mencoba masakan yang dimasak oleh kedua Miku. Ia mendesak Den-o menjadi Den-o Gun Form untuk menghadapi mantis Imagine yang ingin menyelesaikan ikatan kontraknya. Tapi kekuatan mantis Imagine ternyata masih lebih kuat dari dirinya. Oke, pembahasan dari si sum-sum keempat udah selesai dan bakalan diterusin oleh rekan gue di sum yang lain. Ayo kata pergi dulu ya. Urataros adalah, oke, Sanjay bakalan bacain tentang Urataros, Kintaros, dan Momotaros sekaligus 3 Imagine ya, yang sableng semua ini. Seiyunya mereka adalah Koji Yusa untuk Urataros, Toshihiko Seki untuk Momotaros, dan Masaki Terasoma sebagai Kintaros. Urataros mengambil wujud dari kura-kura laut dalam kisah Urashima Taro. Selain menggunakan gaya pertempuran yang elegan, ia sangat pandai meraih wanita dengan kata-katanya yang membius. Momotaros adalah Imagine pertama yang mengikat kontrak dengan Ryotaro, memiliki wujud yang terinspirasi dari iblis merah dalam kisah Momotaro. Baginya bertempur adalah dalam segalanya dan memiliki sifat yang mudah terprovokasi serta memiliki bertindak terlebih dahulu daripada berpikir. Kintaros mengambil wujud dari beruang dalam kisah Kintaro. Memiliki sifat yang jika diterjemahkan dalam kata-kata menjadi hati yang baik, sekaligus sebagai tubuh yang kuat, dikenal sebagai Imagine berdialek Kansai dan selalu ingin menolong orang yang sedang susah. Wujudnya gue bakal baca tentang Owner, diperankan oleh Kenjiro Ishimaru. Pria yang dikenal sebagai sosok penting bagi Denliner dan selalu memperlihatkan diri di kereta makan. Dikatakan sebagai pasangan dari hubungan kontrak Hana yang kemudian seringkali memberi informasi penting kepada Ryotaro. Tapi ia tidak pernah memihak kepada Den-o maupun Imagine. Prinsip utama yang dipegangnya adalah memberikan rasa aman bagi para penumpang yang mengarungi perjalanan bersama Denliner.
dan bertindak tegas terhadap orang-orang yang melanggar peraturan yang dibuatnya dengan mendepak keluar mereka dari kereta tersebut. Sebagai orang yang menyimpan banyak misteri, ada satu misteri yang terkuak dalam kisah kali ini. Setelah hubungan kontrak Teddy dan Kotaro berakhir, Owner kemudian menjadi pengikat kontrak Teddy yang baru. Sebagai partner yang baru, nama apakah yang diberikannya untuk Teddy? Oke, kali ini pembahasan dari PC Sumsum yang gua kelima udah selesai dan bakal dilanjutin oleh rekan gua PC Sumsum yang keenam. Akhir kata, pamit dulu. Selanjutnya adalah bebas C. C-nya adalah Shinichiro Miki. Imagine yang mengambil bentuk dari angsa dalam kisah Shiratori no Ko. Namanya diambil dari tokoh Siegfried yang muncul dalam kisah itu. Memiliki sifat seperti seorang pangeran yang sombong dan tidak dapat membaca suasana sekitarnya. Walau di serial TV ia hanya muncul dalam 3 episode saja. Dalam movie, ia bisa dibilang sebagai tokoh reguler yang muncul hampir di setiap movie. Mungkin daya tariknya adalah sebagai tokoh yang dengan sifat yang aneh dan tidak seharusnya muncul. Dalam movie Cho, Kamen Rider Den-O, dan Decade, muncul Cho Climax Form yang terbentuk dari gabungan Climax Form dan Sig, di mana wujud tersebut disebut juga sebagai wujud sebenarnya Cho Kamen Rider Den-O, tetapi sangat disayangkan Cho Climax Form tidak muncul dalam kisah ini. Selanjutnya adalah Mantis Imagine. Seiyunya adalah Michie Tomizawa. Imagine yang muncul dari berlalang sembah dalam kisah Kamakiri Suki yang menjadi pengikat kontrak Miku Uehara. Demi mewujudkan keinginan gadis itu, Imagine ini kemudian mencuri tiket di terminal. Karena Imagine ini bergender wanita, kadang-kadang mengeluarkan suara yang mengemaskan dan mengganggu konsentrasi lawannya. Dari mulutnya dapat dihembuskan racun mematikan yang dapat membuat makhluk hidup mati lemas dan pepohonan di sekitar menjadi layu. Kedua tangannya dipersenjatai dengan sabit yang dapat dengan mudah memotong lawannya. Oke, untuk penjelasannya di karakter in episode Blue sudah selesai dan selanjutnya bakalan ditutup oleh Berby untuk end note alias catatan terakhir dari movie ini. Saatnya pamit dulu. Dalam 2 hari sejak penayangan pertama pada tanggal 5 Juni hingga 6 Juni 2010, episode Blue menjaring penonton sebanyak 166.146 orang dan mencatatkan keuntungan sebesar 194.340.350 yen. Dengan prestasi yang diraihnya itu, episode Blue menempati urutan kedua Weekly Best Movie di Jepang. Dikatakan setiap episode memiliki tema yang berbeda. Episode Blue adalah cerita yang mengangkat tema persahabatan. Episode Blue juga dikatakan juga sebagai kelanjutan cerita Den-O sebagai seri movie. Karenanya episode Blue berfokus kepada Kota Konogami sebagai tokoh yang hanya pernah muncul dalam versi movie. Mungkin bagi fans yang tidak menyukai kisah Cho Den-O kurang tertarik untuk menyaksikan episode ini. Tetapi sebagai movie, episode Blue memiliki kedalaman cerita yang berguna untuk melengkapi dunia Den-O secara keseluruhan. Oke, udah selesai untuk pembahasannya.